pertemuan ke 11 ya, atau ke 12 nih. Oh, di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah statistika dasar. Jadi di sini setelah di minggu kemarin Anda belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, di pertemuan pada hari ini kita akan membahas yang namanya ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data di sini nanti ada 3. Ada yang namanya mean atau rata-rata, kemudian ada yang namanya median atau nilai tengah, dan ada yang namanya modus atau nilai yang sering muncul. Nah, tapi di topik pembahasan pada hari ini kita akan mencoba membedakan cara perhitungan untuk rata-rata, median, dan modus dengan cara membaginya ke dalam 2 bagian. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas untuk jenis data tunggal. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas untuk jenis data berkelompok. Nah, karena yang satunya adalah data tunggal dan yang satunya adalah data berkelompok, jadi di sini nanti akan ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung. Nah, di sini data berkelompok yang dimaksud itu seperti apa? Jadi data berkelompok yang dimaksud di sini adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, oleh karena itu kenapa kemarin setelah UTS saya mengawali penjelasan materi dengan tabel distribusi frekuensi, karena tabel distribusi frekuensi di sini mencerminkan yang namanya kondisi untuk materi-materi selanjutnya. Ya, jadi menggunakan yang namanya data berkelompok. Oke, saya awali dengan perhitungan mean atau rata-rata. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama adalah dengan data tunggal. Ya, jadi di sini tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini sama seperti biasa ya. Kalau rata-rata kalian mungkin sudah familiar ya, atau sudah paham sekali bahwa di sini kita menjumlahkan datanya kemudian dibagi banyaknya data. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya adalah 20, kemudian dibagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk data berkelompok seperti apa? Jadi untuk data berkelompok, oh maaf, di sini masih data tunggal nih ya. Jadi data tunggal tapi bentuknya tabel. Nah, kenapa kok di sini masih data tunggal? Karena di sini tidak ada kelas. Ya, di sini datanya angkanya masih satu aja. Ya, tidak mulai angka berapa sampai angka berapa, enggak. Ya. Jadi kalau bentuknya data tunggal tapi dibuat tabel seperti ini, berarti yang harus kita hitung atau yang harus kita lakukan adalah kita mengalihkan dulu setiap data dengan frekuensinya ya. Jadi coba kita lihat untuk jawabannya ya. Ini adalah soalnya. Kemudian di sini kita kalikan 5 dikali 6 30, 6 dikali 8 48, 7 dikali 12 84, dan 8 dikali 4 adalah 32. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya dan jumlahkan hasil perkaliannya. Nah, kemudian di sini kita menghitung rata-rata, tinggal membagi hasil total perkalian tersebut dengan total frekuensi. Jadi di sini 194 dibagi 30
hasilnya adalah 6,47. Jadi seperti itu ya untuk perhitungan rata-rata untuk data tunggal yang bentuknya tabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke data berkelompok. Nah, khusus untuk rata-rata ya, data berkelompok, di sini saya akan mencontohkan untuk dua cara. Jadi cara yang pertama itu dia menggunakan yang namanya nilai tengah. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan yang namanya rata-rata sementara. Ya. Jadi di sini di contohnya ya, tentukan nilai min dari nilai matematika 20 orang siswa dari data pada tabel di samping ini. Jadi di sini sudah ada nilai dan sudah ada frekuensi dengan total frekuensi sebanyak 20. Nah, karena menggunakan nilai tengah ya, berarti di sini kita mencari dulu nilai tengahnya. Kalau kalian ingat tabel distribusi frekuensi, ya di sini perhitungan nilai tengahnya sama. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 2, 3,5. 5 ditambah 6 dibagi 2, 5,5. 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 7,5. 9 ditambah 10 dibagi 2 hasilnya adalah 9,5. Nah, kemudian setelah menemukan nilai tengahnya, kita mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah ya. 2 dikali 3,5 hasilnya adalah 7. 4 dikali 5,5 hasilnya 22. 8 dikali 7,5 hasilnya adalah 60. Dan 6 dikali 9,5 hasilnya adalah 57. Kemudian seperti biasa kita jumlahkan total frekuensi dan kita jumlahkan total hasil perkalian. Ya, di sini total frekuensinya adalah 20 dan total hasil perkaliannya adalah 146. Jadi di sini kita tinggal membagi saja, 146 dibagi 20 hasilnya adalah 7,3. Ya, jadi sampai di sini untuk cara pertama perhitungan dari rata-rata menggunakan nilai tengah. Nah, kemudian selanjutnya untuk cara kedua seperti apa? Jadi kalau cara kedua seperti yang sudah saya katakan di awal, kita menggunakan yang namanya rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara di sini contohnya seperti apa? Nah, jadi di sini sudah ada data nilai, kemudian ada data frekuensi dengan total frekuensi adalah 50. Dan di sini juga sudah ada data nilai tengahnya. Ya, Y di sini itu adalah nilai tengah. Kemudian bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Oke, di sini ada salah gambar ya. Oke. Ya. Oke, saya simpan dulu. Ya. Oke, jadi di sini kita menambahkan
Kemudian kolom yang keempat itu adalah kolom D, dan kolom kelima adalah F dikali D. Nah, di sini untuk mencari kolom D, kita menyelisihkan atau mengurangkan nilai tengah ya. Jadi di sini harusnya adalah Y ya, mengurangkan nilai tengah dengan rata-rata sementara. Jadi tadi di soal sudah diketahui kalau rata-rata sementaranya itu adalah 67 ya, itu adalah angka acuan kita. Nah, kemudian di sini kita tinggal mengurangkan 57 dikurangi 67 minus 10, 62 dikurangi 67 minus 5, 67 dikurangi 67 0, 72 dikurangi 675, dan 77 dikurangi 67 adalah 10. Nah, kemudian selanjutnya kita mengalihkan dengan frekuensinya. 4 dikali minus 10 minus 40, 10 dikali minus 5 minus 50, dan seterusnya sama. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan, totalnya adalah 30 ya. Jadi jangan lupa ya, di sini ada angka minus. Angka minus ini berarti harus disertakan ketika kita menghitung totalnya. Kemudian frekuensinya juga di total hasilnya adalah 50, sehingga rata-ratanya adalah 67. Di sini 67 adalah rata-rata sementara ditambah 30 dibagi 50. Hasilnya adalah 67,6. Ya, sampai di sini untuk topik yang pertama, yaitu adalah rata-rata. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua. Jadi di bagian kedua itu adalah median atau nilai tengah ya. Jadi di bagian kedua itu adalah median atau nilai tengah. Coba kita lanjut ke soal. Nah, di sini ada nilai ulangan mata pelajaran matematika 12 siswa ya, dengan angka seperti ini. Nah, di sini poin penting yang harus kalian ingat ketika kalian mengerjakan nilai tengah atau median adalah pastikan data itu harus urut ya. Urut dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, kenapa di sini harus urut? Ya, karena nanti akan terdapat perbedaan hasil ketika data tersebut tidak urut. Dapat perbedaan hasil ketika data tersebut tidak urut. Nah, kemudian di sini kalau sudah mengurutkan data, saya akan memberikan cara cepat menghitung nilai median atau nilai tengah untuk data tunggal. Jadi ingat ya, ini berlaku hanya untuk data tunggal dan tidak bisa dilakukan untuk data berkelompok. Nah, setelah diurutkan, apa yang harus kalian lakukan? Kalian coret angka dari sebelah kiri dan sebelah kanan secara bersamaan. Jadi kalau angka di sebelah kiri Anda mencoret 2 angka, di sebelah kanan Anda juga harus mencoret 2 angka. Saya contohkan ya, 2 angka lagi hilang, 2 angka lagi hilang. Oke. Di sini 1 angka yang saya coret ya, sehingga tersisa 2 angka. Berarti di sini nilai mediannya adalah penjumlahan 2 angka tersebut, 6 ditambah 7 13 dibagi 2, hasilnya adalah 6,5 ya. Jadi itu adalah cara cepat untuk menghitung median dari data tunggal, di mana jumlah data tunggalnya tersebut adalah genap
Di sini contohnya adalah 12 siswa. Nah, bagaimana apabila jumlah datanya itu adalah ganjil? Nah, di sini contohnya adalah 7. Jadi sama seperti tadi ya, Anda urutkan terlebih dahulu datanya. Ya, jadi di sini saya tambahkan catatan ya, data harus urut sebagai pengingat Anda. Nah, kemudian setelah itu cara cepatnya adalah seperti tadi. Kalian langsung coret kiri dan kanan. Oke. Nah, jadi kalau jumlah datanya adalah ganjil, kita langsung ketemu nilai tengahnya tanpa harus menjumlahkan dan membagi 2. Ya, jadi di sini nilai mediannya itu adalah 8. Oke, saya simpan dulu. Nah, selanjutnya bagaimana apabila data tersebut adalah data berkelompok? Ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Nah, coba kita langsung masuk ke contoh ya, supaya Anda lebih memahami. Karena di sini kalau kita lihat rumusnya ya, rumusnya agak sedikit rumit ya, jadi coba kita langsung masuk ke contohnya. Jadi di sini ada tabel berat badan mahasiswa perguruan tinggi X, kita disuruh menentukan mediannya. Oke, apa yang kita lakukan pertama kali? Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan kelas median ya. Nah, kalau tadi ya, total frekuensinya adalah 4 tambah 8 12 tambah 12 24 tambah 10 34 tambah 9 43 tambah 7 adalah 50. Berarti di sini total frekuensi adalah 50. Karena median itu adalah nilai tengah, berarti di sini letak nilai tengahnya adalah setengah dikali 50 data. Berarti di sini adalah data ke-25. Nah, di sini data ke-25 itu letaknya di mana? Kita jumlah 4 tambah 8 12, berarti hanya ada 12 data, tambah 12 24 ditambah 10 34. Berarti data ke-25 letaknya di sini. Ya, di 55 sampai 59 ya, dengan frekuensinya adalah 10. Nah, di sini adalah acuan kita. Nah, kemudian kita langsung masuk ke perhitungan nilai mediannya. 54,5 di sini adalah nilai bawah dari 55. 55 dikurangi setengah, hasilnya adalah 54,5. 5 di sini adalah panjang intervalnya. Cara mencarinya 55, 56, 57, 58, 59. Di sini ada 5 angka. Kemudian angka 25 di sini dapatnya dari sini ketika kita menentukan kelas median. 24 adalah total frekuensi sebelum baris acuan. 4 tambah 8 tambah 12, totalnya adalah 24.
Kemudian 10 di sini adalah frekuensi kelas acuan kita 10. Nah, cara menghitungnya adalah 25 dikurangi 24 1 dibagi 10 0,1 dikali 5 0,5, kemudian ditambah 5 4,5, hasilnya adalah 55 ya. Jadi di sini untuk bagian kedua yaitu perhitungan nilai median juga telah selesai ya. Jadi untuk yang data berkelompok kalian ada sedikit perbedaan ya, sudah paham kalau ada sedikit perbedaan antara yang data tunggal dan data berkelompok. Nah, di bagian ketiga atau bagian akhir dari pertemuan kita adalah ke nilai modus ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, coba kita lihat sama ya. Yang pertama adalah kita mau mencari nilai modus untuk data tunggal ya. Oke, saya perlihatkan dulu contohnya. Jadi di sini 5 3 5 7 5 yang sering muncul adalah nilai 5, berarti modusnya adalah 5. Kemudian yang B ya, di sini nanti modusnya ada 2, ada 4 dan 7, karena angka 4 dan 7 sama-sama muncul sebanyak 3 kali ya. Jadi modus itu jumlahnya bisa lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, di sini sama sekali tidak ada nilai modus ya, karena semua angka hanya muncul 1 kali. Berarti ada kemungkinan bahwa tidak ada nilai modus dalam satu soal. Itu juga bisa terjadi. Kemudian yang D, di sini nilai modusnya ada 3. Ya, ada 2, 3 dan 4. Ya, jadi bisa tidak ada modus, bisa 1, bisa 2 maupun bisa 3. Nah, bagaimana kalau bentuknya adalah data tunggal yang tabel seperti di sini? Jadi nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti yang Anda pilih adalah yang frekuensinya paling tinggi. Di sini frekuensi paling tinggi atau paling besar adalah 18, berarti di sini modusnya adalah 6. Jadi untuk perhitungan nilai modus jauh lebih gampang ya daripada nilai rata-rata atau nilai median. Nah, selanjutnya di bagian paling akhir atau penghujung pertemuan kita, jadi kita akan bahas yang namanya nilai modus untuk data berkelompok ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini coba kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya kalian tidak bingung ya. Jadi di sini ada berat badan 30 orang siswa dalam suatu kelas ya. Di sini berapakah modusnya? Nah, kita lihat dulu nih ya. Oh maaf ya, saya ke terlalu bawah. Nah, jadi kita pilih pertama kali yang frekuensinya paling tinggi ya, berarti di sini angkanya adalah 51 sampai 55, frekuensinya adalah 12. Nah, berarti di sini kita bisa masuk langsung ke perhitungannya. Sama kayak tadi,
50,5 itu adalah nilai batas bawah. Berarti di sini 51 dikurangi setengah, hasilnya adalah 50,5. Kemudian 5 di sini adalah panjang interval ya. Jadi 51, 52, 53, 54 dan 55. Ada 5 interval. Kemudian di sini angka 6 yang di atas dan angka 6 yang di bawah ini sama. Dapatnya adalah selisih frekuensi kelas acuan dengan kelas sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Sementara kalau angka 4 itu selisih dengan frekuensi sesudahnya. Jadi 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Nah, untuk cara perhitungannya masih sama. Jadi 6 dibagi 10 hasilnya adalah 0,6. Kemudian dikalikan 5 hasilnya ada 3, ditambah 50,5 hasilnya adalah 53,5. Nah, jadi di sini kurang lebihnya ada kemiripan dengan cara perhitungan median untuk data berkelompok. Ya, karena sudah 3 bagian saya bahas, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan modus, berarti saya tutup pertemuan pada hari ini ya. Jadi materi untuk rata-rata, median, dan modus sudah selesai untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, sebelum saya tutup ya, saya ingatkan jangan lupa untuk absen disiakat, serta terima kasih untuk kehadiran ya pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan saya. Sekian dari saya, terima kasih.